Jadi sepertinya kalau dalam pikiran Bapak ini sudah hajar ya, tidak ada lagi pertolongan manusia ya. Karena dalam pikiran saya tidak ada jamnya, tidak cocok kan. Tapi kalau jam-jam 4 sore itu mungkin teman orang ramai bisa aja. Tidak cocok jam. Alhamdulillah saya tapi dari pengalaman bekas saya dan itu salah satu yang menyebabkan alhamdulillah bukan dengan maksud menyemangkan diri keyakinan saya kepada Allah itu sebenarnya itu benar-benar sangat kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Kemenak, dan kali ini kita masih dalam playlist pengalaman kerohanian atau pengalaman keberagamaan yang penuh dengan keajaiban. Dan kali ini kita bersama dengan Bapak Kerandes Haji Saifullah MM. Beliau sehari-hari adalah Kepala Biro Kesra dan Binsos, Pak. Ya, Bintal Kesra, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini beliau berkenan untuk membagikan sebuah kisah nyata beliau, pengalaman kerohanian, pengalaman keberagamaan yang sangat luar biasa, yang penuh keajaiban, yang mempengaruhi kepada aktivitas beliau sampai saat sekarang ini. Nah, kira-kira apa kisahnya bisa kita share ini, Pak? Silakan. Ya, ini terjadi ketika saya berumur 8 tahun, jadi masih anak-anak. Berarti itu sekitar tahun 75. Saya kelas 2 SD. Saya tinggal di sebuah kampung namanya Tanah Gunung. Kebiasaan kami anak-anak, sebagaimana juga kebiasaan anak-anak yang lain itu mandi sama-sama di lubuk. Nah, istilahnya mandi lubuk kan. Biasanya kami mandi itu setelah asar tuh, sore. Sore. Saya karena waktu itu baru belajar berenang gaya punggung gitu ya. Belakang gitu ya. Di saat sebentar itu biasanya berenangnya itu kan kayak dada, kayak bebas. Jadi begitu semangatnya, teman-teman belum datang yang biasanya sudah asar jam 4. Saya sekitar jam 2:30, belum lama pulang dari sekolah, saya udah langsung mandi gitu. Sekitar jam 2:30 itulah saya mandi. Artinya teman-teman tuh belum ada yang akan datang itu. Belum ada, dia nanti jam 4, jam 4:30 baru datang. Mandi saya. Tentu saya ingin mencobakan ilmu baru ini, ilmu gaya belakang, gaya punggung. Waktu itulah terjadi sesuatu yang menurut perhitungan manusia itu sangat berbahaya, hampir merenggut nyawa lah gitu. Karena gini ceritanya, saya mulai berenang itu dari pinggir, terus ke pinggir yang mau menyeberang gitu, Pak ya? Menyeberang tapi tidak langsung potong 180 derajat ya, lurus gitu ya. Tapi memang agak mereng gitu kan, supaya agak panjang. Tapi waktu itu barangkali arah saya itu yang mungkin salah gitu, tidak langsung, pencongnya itu tidak langsung pas gitu, sehingga arahnya sudah agak lama saya berenang tuh belum sampai di pinggir dan saya udah letih. Tenaga saya, napasnya sudah mulai habis gitu kan. Akhirnya saya taruh kaki saya gitu. Rupanya pas yang dalamnya, sebenarnya tidak juga di tengah sih, tapi masih berapa meter lagi? Adalah sekitar 15 meter lagi lah sebenarnya. Tapi pas yang dalam itu, dalam gitu. Lalu saya coba berusaha mengangkat dan saya tidak bisa karena sudah habis tenaga, tidak bisa. Karena berulang-ulang gitu, jelas orang belum tak ada sekitar situ. Karena jarak lubuk ini dari tempat orang lewat itu jauh, itu jauh, apalagi keramaian. Tempat lewat aja itu jauh. Nah, itu.
Kalaupun ada orang lewat tuh, kalau tidak betul-betul melihat di situ nggak nampak juga. Mungkin ya. Mungkin. Akhirnya karena sudah berusaha atau beberapa menit juga itu, akhirnya saya kesimpulan waktu itu dan nanti saya belum pingsan, tidak pingsan, tidak sadar. Saya lipat kaki saya berpikir bahwa hari ini saya meninggalkan. Pasrah mungkin, ini ajal gitu Pak ya. Pasrah. Kalau tidak salah masih ada saya baca ayat-ayat yang lain bahwa saya ada yakin ya sebenarnya meninggal. Gitu. Ada harapan, saya sudah berusaha gitu kan. Walaupun terselip juga, jangan-jangan ada orang lewat gitu kan, ada orang melihat gitu. Gitu. Ternyata ada teman saya di atas saya di umurnya, kelasnya tuh kelas 3. Dia sebenarnya hanya sekedar lewat, sekedar lewat. Katanya dia melihat ada ini, gitu, air yang bergelembung itu. Dan ternyata memang ada orang gitu kan. Lewat. Buat namanya saya masih ingat itu. Ternyata alhamdulillah berdoa Allah yang menggerakkan dia, Allah juga yang akhirnya bisa membantu saya, menolong saya. Walaupun dia karena itu agak di tengah juga, saya tidak ada tenaga, saya kan bersandar aja sama dia. Jadi dia loncat ke bawah. Dia meloncat, dia kan jauh jaraknya tuh, jauh gitu. Dikejarnya gitu ya. Kejar. Dia rupanya agak kalau bahasa kampung itu tercabui. Tercabui juga dia tercabui. Sebab saya sudah tidak ada tenaga, saya bersandar aja. Artinya kan dia harus kuat tuh menahan saya kan. Alhamdulillah, akhirnya selamat. Air banyak, perut saya sudah minum air berarti ya. Agak sedikit pingsan mungkin iya, tapi tidak terlalu lama lah gitu. Buatan air di perut saya diberikannya, gitu. Alhamdulillah. Itulah saya. Cuma satu aja waktu itu belum banyak pikiran bahwa saya ditolong oleh Allah SWT. Bisa saya pikir, saya kemudian saya ceritakan banyak kesimpulan yang saya ambil. Di antaranya, kalau belum ajal, memang tidak akan mati kita. Kemudian kalau Allah menginginkan menolong kita, ada saja, walaupun ada manusia, tapi itu pasti Allah yang menggerakkan dia. Pasti ada saja. Jadi kita berusaha. Waktu itu agak pesimis, jadi pesimis. Sepertinya kalau dalam pikiran Bapak ini sudah ajal ya, tidak ada lagi pertolongan manusia ya. Karena dalam pikiran saya tidak ada jamnya, tidak cocok gitu kan. Tapi kalau jam-jam 4 sore itu mungkin teman orang ramai bisa aja. Ini tidak cocok jam. Alhamdulillah saya. Tapi dari pengalaman berduka saya, dan itu salah satu yang menyebabkan alhamdulillah bukan dengan maksud menyemangkan diri, keyakinan saya kepada Allah itu sejak itu memang sangat kuat itu. Kepada Allah, akidah. Itu saya takut meninggalkan sebagai standar gitu ya. Jadi pengaruh sampai sekarang gitu Pak ya, peristiwa itu ya. Kapan juga ada sendal yang hilang di apa Pak? Dan itu masih dengan sungai ini, tapi yang tidak yang di lubuknya, artinya airnya sungainya tidak terlalu dalam kan, cuma kan sungainya lumayan lebar lah kan, dan kalau sudah di daerah situ tuh airnya tidak tenang. Kalau lubuk kan agak tenang. Kalau sandalnya tuh kan saya bisa ini enggak, ya sudah mengalir. Membuka sandalnya. Saya lupa waktu itu waktu menyeberang itu lupa membuka sandalnya. Terus sandal saya itu menurut saya itu bagus itu. Pokoknya itu kalau anak-anak itu sandal lili namanya. Saya masuk bangga tuh ke sandal itu kan. Kalau hilang tuh sedih sekali. Di atas sandal jepit rasanya pas. Kedua-duanya pas ya. Jatuh dia. Saya udah berusaha sebelah tapi kan itu deras cepat gitu kan. Hanyut. Kedua-duanya lepas ya. Kedua-duanya. Saya udah berusaha sebelah berusaha tapi kena air tuh deras cepat gitu kan. Karena udah ada juga pengalaman sebelumnya kan. Saya tersetas. Sudah selesainya sebentar. Setelah itu saya karena udah ada juga pengalaman sebelumnya kan,
saya sholat ya. Sholat di sungai itu sholat. Masih sekali itu ya. Saya sholat di sungai itu saya berdoa di atas batu aja sholat itu. Kalau memang ini itu yang saya aneh kalau sandal saya ini gitu kan. Ternyata sandal itu saya selusuri sungai itu jauh tuh. Kedua-duanya ikut. Saya pikir-pikir gitu kan. Ini beriringan juga deh ya. Itu yang saya aneh gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ternyata sandal itu nyangkut sudah jauh tuh. Kedua-duanya nyangkut. Berarti beriringan juga deh ya. Nah, itu akhirnya kan cukup deras itu kan. Juga. Kan sekiranya lagi-lagi Tuhan yang punya kehendak itu saya pikir juga itu doa yang dipanjatkan bisa saja semuanya bisa terjadi. Mungkin ya waktu itu kita kan saya nggak tahu juga mungkin kalau orang kan sering menyebut emergency kebetulan ya tapi kita itu tidak menyebut kebetulan seperti yang Allah karena doa yang dipanjatkan gitu loh ikhlas itu. Mungkin kalaupun ada mungkin ya waktu itu kita anak-anak kan bisa kita mungkin belum banyak apa yang diminta tuh semuanya tapi saya yakin sekali itu kalau keyakinan menurut logikanya tidak mungkin kalaupun ada satu lah yang tersangkut ya karena dia tidak diikat kan tapi saya bisa kalau saya itu nama keyakinan benar-benar hidup saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.